Pertama, penyidik fokus. Ya, mereka tidak mempedulikan adanya isu-isu bahwa ini adalah politik. Ya, ini adalah pesanan. Ya, artinya bahwa mereka hanya melaksanakan tugas mereka untuk mengumpulkan barang bukti. Karena memang itu tugas penyidik, ya, untuk mengungkap perkara ini sejelas-jelasnya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ini sekaligus menandakan bahwa tidak ada rekayasa. Ya, bahwa ternyata jaksa pun mengatakan perkaranya lengkap kok. Berarti buktinya ada, secara formil maupun materi tidak ada yang salah. Masyarakat percaya sama KPK, tinggi loh kepercayaan waktu survei, salah satu survei hampir 70% lebih gitu, 77% ke KPK maupun penuntasan kasusnya Hasto ya. Betul. Ya memang bisa dimungkinkan dia adanya hukuman mati karena memang pasalnya ada kerugian keuangan negara. Dan di situ kenanya pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ayat 1 ya. Karena di pasal 2 ayat 2 ada bisa dituntut hukuman mati dalam kondisi tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Budi Ma'ruf Piliang. Dan hari ini saya juga menggunakan jaket kulit supaya mirip-mirip dengan tamu saya yang sudah hadir hari ini, dengan Mas Yudi Purnomo Harahap, ex penyidik KPK. Apa kabar Mas Yud? Alhamdulillah ini baik. Udah yang ke-4 kali atau 3 kali ya. Saya udah mirip penyidik atau tekap belum nih? Berarti tekap ya. Dulu zaman dulu banget ya. Tekap itu ada singkatannya Bang. Apa tuh? Tim khusus anti bandit. Oh, tim khusus anti bandit. Saya udah mirip belum ya? Sama kayak Mas Yudi nih. Siap. Biar nyambung kita ya. Betul. Biar suasananya. Karena kita membicarakan masalah kan sejak peluncuran Danantara kemarin, sejak kasus Pertamina, ya kan, kasus Hasto orang pada lupa nih, Mas Yudi. Padahal kan ini sangat penting. Betul. Ya kan? Nah, ini kan Praped kedua sudah masuk nih, Hasto, dan sudah ditahan. Dan kemarin pada sidang pertama Praped kedua, ya kan, KPK Biro Hukumnya nggak hadir, ya kan. Mungkin itu strategi. Jadi orang menilai, Mas Yudi, ini antara KPK dengan tim hukumnya Hasto lomba lari maraton. Sampai yang duluan sampai kan. Dan sepertinya tim hukumnya Hasto kalah terus. Gitu ya. Nah, kabar terakhir yang kita dengar, hari ini katanya P21. Makanya Hasto sudah dipindahkan dari rutan KPK ke rutan kejaksaan. Gimana Mas Yudi perkembangan terakhir? Apakah benar sudah P21 dan konsekuensinya terhadap persidangan pra-peradilan kedua seperti apa? Ya, tentu benar ya Bang ya, bahwa kasus korupsi di Indonesia kan silih berganti ya. Termasuk bahkan kemarin sempat ada joke namanya Liga Korupsi Indonesia. Liga Korupsi, ya Pertamina nomor 1. Iya nomor 1 ya, mengkudeta yang lain. Betul. Entah ke depannya ada korupsi yang lain apa nih. Ini seolah-olah kan kayak Barcelona dan Madrid ya. Saling mengkudeta gitu kan di nomor 1 gitu. Ya terkait dengan kembali ke Hasto Bang ya. Memang kemarin KPK telah melaksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik KPK ke jaksa KPK. Jadi walaupun jaksanya itu namanya jaksa, tapi dia sebenarnya adalah pegawai KPK yang dipekerjakan dari kejaksaan. Karena KPK itu satu atap. Jadi saya jelaskan dulu kan prosesnya, bahwa penyidik ketika merasa bahwa berkas mereka sudah lengkap, unsur-unsur sudah terpenuhi, alat bukti pun sudah cukup, maka mereka menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti. Ya, dalam hal ini kan berkasnya Hasto. Dan kemudian setelah itu ketika jaksa meneliti ternyata merasa sudah lengkap, maka dikeluarkanlah P21. Nah, berarti kan P21-nya itu sebelum kemarin. Ya. Nah, ketika udah P21 berkas lengkap, maka penyidik diminta untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Nah, makanya kemarin ada proses seperti itu, ya, yang sebelumnya kan pengacaranya sudah diberitahu
dan sempat ke kantor KPK ya sehari sebelum kemarin ya, dan kemudian karena mereka merasa harusnya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan. Betul, ya dan proses penuntutan sampai putusan sidang pra-peradilan kedua. Tapi kan dalam hukum ya itu tidak bisa dihentikan ya proses penyidikan maupun penuntutan ketika ada praper seperti itu, karena memang tidak diatur ya adanya penghentian penyidikan ketika ada praper, tetap semuanya berjalan. Bahkan ketika praper sedang berjalan, ternyata pemeriksaan perkara pokoknya sudah dimulai, ya dipetok palu 3 kali, ya sidang dimulai untuk perkara pokoknya di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, maka otomatis itu gugur. Jadi saat ini penyidikan kasus Hasto sudah selesai. Sudah selesai. Artinya apa, Bang? Artinya ada 2 hal. Pertama, penyidik fokus, ya mereka tidak mempedulikan adanya isu-isu bahwa ini adalah politik, ya ini adalah pesanan, ya artinya bahwa mereka hanya melaksanakan tugas mereka untuk ya mengumpulkan barang bukti, karena memang itu tugas penyidik, ya untuk mengungkap perkara ini sejelas-jelasnya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ini sekaligus ya menandakan bahwa tidak ada rekayasa. Ya, bahwa ternyata jaksa pun ya mengatakan perkaranya lengkap kok, berarti buktinya ada, secara formil maupun materi tidak ada yang salah. Kalau tidak kan bolak-balik, Bang. Ya, kalau tidak pasti banyak petunjuk dari jaksa. Tolong periksa ini lagi. Tolong cari alat bukti ini. Tolong cari barang bukti ini yang memperkuat. Nah, jadi tapi ini kan baru permulaan, bahwa proses penyidikan selesai, sekarang proses masuk ke penuntutan. Dan kita harap sidang nanti ya atau pra penuntutan ini ya jaksa KPK segera ya untuk melimpahkan. Ya kalau bisa hari ini, supaya apa? Selama ini kan selalu dikatakan wah ini jangan sampai politis dan sebagainya. Oleh karena itu saya sepakat dengan penyidik, kalau memang sudah selesai kasusnya, ya selesai. Ini bukan masalah perlombaan gitu kan, Bang. Kenapa, Bang, saya katakan seperti itu, Bang? Kalau masalahnya cepat-cepatan, loh ini sangat berbahaya bagi penyidikan, Bang. Kenapa? Kalau malah justru menguntungkan Hasto. Ya, artinya nanti berkasnya nggak sempurna, ya kan? Keterangannya tidak cukup. Nah, tapi kan sekarang jaksa oke, penyidik oke, ya sekarang tinggal bagaimana jaksa segera melimpahkan ke pengadilan tipikor ya. Dan ini kan hari Jumat ya, artinya hari terakhir di minggu ini ya. Saya harapkan minggu ini ya hari ini dilimpah ya, sehingga pengadilan tindak pidana korupsi bisa menyidangkan biasanya seminggu lah ya, minggu depan seperti itu. Masalah Hasto kemudian melakukan pra peradilan silakan saja. Toh sebelumnya kan sudah diberikan kesempatan ya pada pra peradilan yang pertama dan tidak diterima. Jadi itu, Bang, update dari KPK ya, bahwa mereka telah menyelesaikan proses penyidikan dan saat ini kasusnya Hasto untuk 2 sprindik itu masuk ke penuntutan. Seperti itu. Sebenarnya istilah balapan ya kan, antara kuasa hukum Hasto dengan KPK adalah karena publik pun bisa menilai, Mas Yudi, bahwa ini sebenarnya tim Hasto ini cuma mengulur-ulur waktu. Betul. Ya kan? Makanya KPK nggak mau terjebak di situ. Betul. Tetap seperti yang Mas Yudi bilang, tetap fokus, ya kan? Sehingga hari ini barangkali, seperti dijelaskan tadi, semuanya sudah lengkap, makanya dilimpahkan ke kejaksaan untuk masuk ke penuntutan. Secepatnya setelah itu, ya kan, jaksa dari KPK melimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Artinya kan P21 di situ. Betul. Nah, kalau begitu, Mas Yudi, kenapa ya? Kalau memang pertempuran ini kan pertempuran materi dari persidangan kan ada dua sprindik. Betul. Kenapa nggak bertarung aja mereka di pengadilan? Ya kan, kalau ingin benar-benar merasa tidak bersalah, punya bukti, punya saksi, apalagi ada dokumen-dokumen yang katanya bisa membongkar banyak kasus. Kalau terkait juga dengan kasus Harun Masiku, kenapa nggak dibuka aja di pengadilan? Ini menurut Mas Yudi, ini strategi atau upaya apa yang sedang dilakukan oleh Hasto untuk menutupi kasusnya sendiri ini? Sepakat, Bang Budi ya, itu pertanyaan yang sangat cerdas ya. Kalau memang
kalau kan tadi saya katakan ada perbedaan antara pra peradilan yang formil, ya artinya proses, dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang memang itu adalah perkara pokoknya. Jadi bersalah tidak bersalah, guilty or not guilty itu di sana. Kalau uji formil, ya proses, ya kan prosedural, itu kan walaupun menang, ya kan bisa dinaikkan lagi sprindiknya. Ya walaupun kemudian ya entah mungkin nanti ada manuver apa gitu ya, yang penting lepas dulu gitu ya. Nanti terserah kedepannya kayak apa. Namun ya saya justru melihat ya ketika KPK sudah cepat ya, kemudian ke perkara pokok ya seharusnya Hasto bertarung di sana. Betul. Ya tadi benar kata Abang, kalau memang dia merasa tidak salah seperti yang disampaikan oleh dia ya, misalnya apa ada KPK kan mensangkakan terkait dengan perbuatannya, ada uang sekitar kurang lebih 400 juta ya sebagai bagian dari uang-uang yang telah diserahkan ke Wahyu misalnya, atau kemudian perintah untuk merendam handphone, ya kan, ya silakan saja gitu kan, buktikan gitu bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu, uang bukan berasal dari dia. Karena sekali lagi ini menarik ya. Kenapa dia seperti takut untuk bertarung di perkara pokok gitu ya, karena justru saya melihat harusnya dia membuat peluang emas ini gitu ya, untuk membuktikan. Pertama kan dakwaan dulu. Betul. Dakwaannya apa-apa dijawab oleh dia gitu, kemudian nanti kan akan dilihat nih keterangan saksinya, ahlinya, barang buktinya dijembreng. Kalau ada percakapan WhatsApp disampaikan. Betul. Dan ada hakim yang memutus. Saya pikir kalau memang Hasto merasa tidak bersalah, disitulah sebenarnya momennya. Dibandingkan dengan di praper ini ya, artinya di praper ini kan hanya prosedur, aja. Benar nggak KPK begini, benar nggak KPK itu kan? Sementara kita tahu hukum pidana, rohnya itu adalah materialnya. Ya, kalau masalah formil itu kan kalau di perdata ya gitu ya, kasus-kasus perdata itu formil sangat penting gitu ya. Bukan berarti menafikan bahwa pidana nggak formil juga penting ya, tapi setidaknya kalau memang ingin memenangkan pertempuran dalam proses peradilan ini ya di pengadilan tindak pidana korupsi seperti itu, bukan di pra peradilan walaupun memang haknya ya seperti itu. Tapi sekarang kan sudah ada fakta bahwa penyidikan sudah selesai, penuntutan akan segera dimulai. Ya saya pikir pihak Hasto ya tentu kan karena waktu sidangnya kita juga belum tahu dan KPK limpahin pun kita belum tahu, ya proses nanti di hari Senin kan ada dua ya, hari Senin dan hari Jumat kalau tidak salah, tanggal hari Senin itu, tapi kan putusnya masih minggu depan. Ya apalagi yang tanggal 14 Jumat ya itu bisa Senin minggu depannya lagi seperti itu, karena kan 7 hari ya, 7 hari sidang, 7 hari itu artinya di hari kerja ya, hitungannya Sabtu Minggu nggak dihitung. Nah saya yakin bahwa KPK nanti ya akan mengeluarkan bukti-bukti yang mereka miliki dibandingkan dengan praper kemarin. Kalau praper kemarin kan KPK hanya menjelaskan kronologis ya perbuatan-perbuatan dari Hasto dan tidak banyak barang bukti yang mereka sampaikan. Ya karena memang uji formil. Nah kalau besok ya saya pikir KPK tentu akan mengeluarkan semua yang mereka miliki dan Hasto ya silakan bantah, dan apalagi kan sidangnya terbuka. Jadi kita bisa melihat benarkah ada pesanan politik atau memang ini adalah sekedar penegakan hukum seperti kasus-kasus korupsi yang lainnya. Seperti itu Bang Budi. Artinya kalau dari penjelasan Mas Yudi ini terlihat bahwa justru KPK justru ingin segera menjembrengin semuanya di pengadilan ya kan, apalagi kan pengadilan seperti ini biasanya terbuka Mas Yudi. Betul, kita bisa nonton live ya kan. Live, betul. KPK ingin jembrengin semua yang ditemukan yang terkait dengan yang disangkakan kepada Hasto, sementara Hasto ini kok mencoba untuk jangan sampai itu terjadi. Iya. Seolah-olah begitu. Betul. Kalau merasa benar kenapa takut, kan itu dalilnya biasanya Mas Yud ya kan. Oke. Berarti kalau begitu memang tidak ada upaya lagi dari PDIP atau Hasto untuk menghindar lagi nih Mas Yud. Apakah kemudian minggu depan misalnya, kalau memang sudah dilimpahkan ke pengadilan, otomatis pra peradilan yang kedua bisa batal atau gugur ya? Iya, gugur kan di putusannya ya. Apakah hakim itu
tetap memproses karena sudah banyak juga pengalaman saya Mas tetap berjalan. Tetap berjalan walaupun sudah sidang. Ya, tetap sidang nanti di putusannya. Walaupun akhirnya kan nanti wah capek-capek sih menjawab kan nanti tetap prosesnya ada permohonan dibacakan, kemudian jawaban, nanti keterangan saksi atau ahli dari masing-masing pihak ya, alat buktinya, barang bukti yang mereka miliki, nanti kesimpulan ya, terus nanti putusan. Tapi ya kayak kemarin lah bertarung di perkara terkait material ini ya, material gugatan praper ya, tapi ternyata diputus formil ya kan. Padahal kita udah bisa melihat bagaimana dari pihak Hasto, pihak KPK gitu ya. Dan saya melihat dari pihak KPK sangat kuat sekali ya, karena Bang, nggak mungkin KPK mengatakan bahwa Anda ada aliran uang dari Anda ya, itu nggak ada buktinya ya, nggak ada orang yang ngomong. Ya, dalam misalnya kasus-kasus yang saya tangani Bang, ya itu saya minimal 5 alat bukti sudah terpenuhi. Ya kan, bukan hanya 2 alat bukti lagi. Dan masing-masing alat bukti itu misalnya saksi itu harus bisa lebih dari 2. Dan harus ada barang bukti yang memperkuat itu. Misalnya saya menuduh atau mentersangkakan orang, ya dia merupakan pemberi, ya 1 miliar misalnya. Maka saya harus memeriksa, maka pasti ada keterangan, pasti ada saksi-saksi yang mengatakan uang dari dia. Ya, pasti ada percakapan dia. Ya, entah itu bentuknya transkrip dalam bentuk WhatsApp misalnya, kan sekarang udah percakapan biasanya WhatsApp. Dulu BlackBerry Messenger. BlackBerry, ya. Dulu SMS. Aduh, SMS ya kan. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi udah nggak mungkin lah, atau bukti mutasi rekening rekening koran ya. Itu pasti ada lah Bang. Jadi nggak mungkin sekali lagi ya bahwa KPK ya menuduh orang A B C D ngarang. Ada bukti yang diada-adakan, dia nggak ada aliran uang 400 juta padahal nggak ada yang ngomong ya kan, dari mana, enggak lah. Itu kan teknis banget ya. Dan kemudian ya memang sekali lagi ya, kalau di perkara materi seperti apa bilang di Pengadilan Tipikor ya, itu kan lautan fakta semua Bang. Lautan fakta ya kan. Jadi tentu ya sekarang ya tentu asas praduga tak bersalah tetap kita kedepankan ya. Ya tentu sekarang ya dia pun nanti kan bisa juga mengajukan saksi yang meringankan, ahli yang meringankan, ya pembelaan dia lah. Walaupun tetap akhirnya nanti di KPK yang awal ya. Dan saya pikir pun dia punya kesempatan untuk menanyakan kepada saksi-saksi yang dipanggil KPK di persidangan. Dan ada hakim lah kan. Hakimnya pun juga nggak tunggal. Ya, ada 3 atau 5 lah gitu ya, terkait dengan perkara tersebut. Jadi sekali lagi ya, bagi saya karena ini sudah penyidikannya sudah tuntas dan sudah P21 dan sudah tahap 2, artinya nih sudah di jaksa ya. Sebenarnya tadi yang abang tanyakan itu sebenarnya pembina itu adalah tahanan KPK dari tahanan penyidik ke tahanan jaksa. Tempatnya itu tetap sama di KPK. Karena saya katakan memang orang bilang ini jaksa, maksudnya jaksa itu jaksa KPK Bang. Karena KPK itu kan lembaga super body ya. Dia ada penyidikan, dia ada penuntutan di satu atap seperti itu. Jadi sebenarnya bukan pindah rutan ya. Bukan pindah rutan, tetap di situ. Pemahaman publik kan sebenarnya dari kemarin kan, wah udah pindah rutan, kalau lagi di rutan KPK nih. Cuma yang bertanggung jawab yang berbeda. Bertanggung jawab betul lah itu Bang. Bertanggung jawab adalah jaksa penuntut, kemenangan mereka. Dari penyidik ke jaksa penuntut. Betul. Ya kan? Nah, ternyata atas sikap KPK yang maju terus ya, maju terus. Itu kuasa hukum Hasto kemarin mengajukan protes berat dan mengajukan keberatan. Bahkan dianggap ini melanggar HAM dari tersangka. Padahal kan agenda sidang praper yang pertama ini kan peradilan kedua yang sidang pertama mereka akan mengajukan saksi yang meringankan, gitu loh Mas Yud. Nah, mestinya kata Roni Talapisi sebagai kuasa hukum yang muncul di media ya, mestinya seluruh agenda penyidikan dihentikan dulu sampai ini selesai. Gimana Mas Yud atas protes dari kuasa hukum Hasto yang kemudian tidak menerima Hasto ternyata sudah diserahkan ke penuntutan, ke jaksa penuntut? Ya sah-sah aja protes ya. Kan dia membela kliennya. Ya kan Bang. Tidak menghalangi proses yang dilakukan oleh penyidik KPK ya? Betul, tidak. Kalau menghalangi kan berbeda. Artinya ya kalau penyidik kan merasa bahwa ya sudah memang itu
haknya dia untuk memprotes ya. Tapi kan penyidik akan mempersiapkan misalnya berita acara penolakan. Ya, nggak masalah. Jadi ya yang penting sebatas bahwa nggak ada tindakan aktif ya untuk merintangi. Tapi kalau istilahnya hanya omongan ya kan, protes ya menurut saya sih ya haknya memang dan nggak berlebihan ya, bukan fitnah dan sebagainya. Jadi menolak itu ya bagi saya pikir sebagai bagian dari pembelaan dia ya. Tapi kan menolak apapun kan tetap sehebat apapun kan tetap berlangsung prosesnya dan selesai kan. Kemarin buktinya ada pengacara juga yang mendampingi dan diberikan kesempatan haknya loh oleh penyidik ya. Artinya sudah tuntas lah ya. Dan kemudian terkait dengan misalnya ahli yang meringankan gitu ya, kan itu juga bisa di persidangan. Ya kenapa nggak diajukan dari dulu ya kan? Kenapa baru kemarin? Ya artinya penyidik ketika misalnya memang sudah P21 kan nggak bisa lagi melakukan penyidikan. Tadi saya katakan udah selesai. Ya toh kan nggak harus di penyidikan ahli itu kan. Nanti di persidangan nggak ada kesempatan lagi. Ya kalau di penyidikan kan juga hanya jadi pelengkap berkas saja gitu ya. Tetap penyidik akan meresume terkait dengan unsur-unsur ya keterangan-keterangan dari saksi ataupun ahli yang terkait dengan perbuatannya Hasto tersebut, seperti itu. Nah, justru sebaliknya dari aspek politiknya ini justru makin menguatkan dugaan mereka tingginya level kriminalisasi hukum terhadap Hasto. Ya kan, dipercepat, dilimpahkan ke jaksa penuntut agar pada saat Kongres April besok ya kan, 1 bulan lagi nih Mas Yud ya kan, benar-benar Hasto benar-benar tidak akan terlibat dalam proses Kongres partai mereka. Dan dari PDIP sendiri memang memutuskan sampai sekarang belum diganti Hasto ini. Artinya mereka masih punya semacam keyakinan bahwa di pra-peradilan kedua Hasto bisa bebas, bisa ikut Kongres. Makanya Bu Mega tidak menunjuk PLT atau mengganti sekjen. Gimana Mas Yud? Ya kalau misalnya punya hitungan strategi seperti itu kan sah-sah saja gitu ya. Misalnya ketika dia menang gitu kan, misalnya putusannya itu kan berarti kan 2 minggu lagi ya, artinya akhir Maret ya. Dan KPK dan itu udah mau libur Lebaran. Iya, paling yang KPK pun ya tentu begitu kalah kan pasti mempelajari putusan. Dan putusan yang lengkap pun ya biasanya kan juga nggak saat-saatnya tuh ya. Paling petikan ya, tapi harus mempelajari yang putusannya fullnya dulu ya, seperti apa gitu kan, sehingga nanti bulan April itu belum tentu juga naik lagi gitu ya. Karena kan ada proses juga, apakah misalnya kembali ke penyelidikan, jadi penyelidik lagi nanti kan butuh berapa lama. Ya sah-sah aja punya strategi seperti itu, tetapi kan kembali lagi ini kan adalah benar-benar hukum ya. Tadi saya katakan di awal Mas Budi ya, kalau terburu-buru pun nggak bagus. Jadi nggak ada yang namanya terburu-buru gitu. Jadi saya katakan bahwa ini itu memang sudah waktunya tuntas. Karena nggak mungkin mengejar keterangan lagi nanti di persidangan, nggak mungkin bisa berbeda lagi orang ngomongnya. Ya kan ada BAP di situ berkas. Ya. BAP ditandatangan semua. Iya, tanda tangan semua dan pihak Hasto pun nanti dapat. Ya kan untuk pembelaan dia. Jadi dia bisa sebelum sidang itu Hasto tuh udah ada pengacara udah mempelajari ya mana yang memberatkan mereka. Jadi itu saya katakan loh, kan harusnya malah seneng. Jadi dapatlah mereka berkas. Ya kan? Di situ mereka mempelajari, wah siapa nih saksi-saksi yang memberatkan saya? Siapa yang ngomong terkait dengan saya perbuatan-perbuatan saya misalnya yang disangkakan oleh KPK, itu bisa dipelajari kan, emang haknya dia. Maka tadi saya sepakat seperti itu. Dan kemudian ya masalah tadi cocok logi bahwa ini adalah itu ya nggak masalah, toh ya Hasto pun sudah ditahan ya kan, sekarang bukan tahanan penyidik tapi tahanan kejaksaan. Ya kembali lagi bagi saya ya proses penegakan hukum itu memang bukanlah ajang balap-balapan, entah itu sprint biar cepat ataupun maraton bertele-tele gitu ya. Karena tadi saya katakan kalau terburu-buru, wah nanti kasihan jaksanya yang memberkas. Dan jaksa pun juga dia pun ketika nggak akan mengeluarkan P21 kalau dia nggak yakin di persidangan. Kan jangan sampai nanti jaksa ya melakukan penyidikan di persidangan gitu kan. Jadi apa-apa yang belum lengkap di dalam penyidikan dilengkapi di situ, misalnya ada yang belum ditanyakan, enggak lah. Kan di dalam berkas perkara itu kan penyidik membuat yang namanya resume perkara. Resume perkara. Ada 2.
ada analisis fakta, kronologis kejadian. Ya, sama yang kedua analisis yuridis terkait dengan penjabaran, ya, pemenuhan unsur-unsur. Misalnya kalau Pak Hasto kan memberi ya kasus korupsinya, setiap orang memberi kepada penyelenggara negara itu dijabarin unsurnya, setiap orang memberi kepada penyelenggara negara, berbuat tidak berbuat terkait dengan jabatannya, dijabarkan. Terus perintangan penyidikan, setiap orang ya yang merintangi penyidikan dijabarkan. Merintangi penyidikannya itu apa? 5 alat bukti itu apa? Ya kan? Yang memperkuat pemenuhan unsur-unsur itu. Jadi di situ makanya kalau misalnya dituduh bahwa ini duluan ya balap-balapan gitu ya. Ya saya pikir justru bumerang bagi KPK gitu. Karena penyidikan gak tuntas ya, unsur-unsur tidak terpenuhi, berat di persidangan. Kan kita tahu, dan ini kan jaksa maupun penyidiknya bukan anak kemarin sore, Bang. Ya, mereka nggak akan berani bermain kalau nggak ada barangnya. Benar-benar. Dan ada kutip ya, bermain di persidangan gitu ya, bertarung di persidangan. Kalau misalnya, jadi ketika jaksa membaca berkas perkara tersebut dari penyidik, dia pasti akan menganalisis, Mas ini kurang nih, saksi ini harusnya lebih tegas mengatakan ini. Bukan misalnya kalau BAP-nya mengingat-ingat, kasih petunjuk. Misalnya lagi. Jadi Anda itu benar nggak ngelihat orang itu pakai baju merah atau baju biru? Kalau misalnya ternyata baju biru kok beda dengan yang lain baju merah, ya kan? Gitu. Pasti jaksa akan ngejar. Kalau sudah komplit semua, jaksa setelah membaca berkas dari penyidik, sudah diyakinkan pada saat persidangan ini akurat, baru kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Betul, nggak berani jaksa ya kalau nggak lengkap itu mereka menjadi mau impromptu gitu kan, mau kalau stand up itu yang tiba-tiba accidental gitu kan, mau begitu gitu, enggak lah. Bertarung itu persidangan ya harus ada pedangnya, ya kan? Kalau nggak ada pedangnya, nanti siapa tahu kita berharap nemu senjata di persidangan, kan enggak. Udah ada senjata dulu, baru kita ikut. Bukan kita nggak ada senjata, siapa tahu nanti nemu ada saksi yang tiba-tiba ngomong, wah saya ngasih duit, ya kan nggak begitu, gitu Bang. Nah terkait dengan kasus Hasto ini setelah ditahan, sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya Mas Yudi ya, itu tiba-tiba muncul video Hasto. Ya itu kan Mas Yudi juga sudah bahas itu ya. Nah yang saya mau tanyakan bukan tentang materi dari apa video Hasto itu. Iya kan, itu bisa 3 jam sendiri kita bahas. Yang di label sebagai salah satu video-video yang menggegerkan itu ya kan. Ya udahlah itu omong kosong lah. Yang saya tanyakan, saya minta komentar dari Mas Yudi adalah di dalam video itu, ya kan, terlihat ekspresi Hasto, ya kan, bahkan ketika masih pakai rompi orange, tangan di borgol. Ekspresi muka sedih atau merasa menyesal, merasa bersalah itu nggak ada. Justru ketawa-ketawa, penuh kemenangan gitu loh, bahwa saya ini politis, bukan karena saya adalah kriminal atau apalagi koruptor gitu loh. Itu gimana itu Mas di mata penyidik ketika melihat orang yang ternyata sudah korupsi ini atau tersangka korupsi ini, ya kan, masih terlihat seolah-olah tidak bersalah. Itu membuat penyidik semakin ingin memberikan hukuman atau gimana itu Mas? Pertama kan penyidik harus objektif Mas. Kita nggak boleh mengeluarkan unsur subjektivitas di situ, emosi kita di situ. Kita harus tenang, ya kan? Karena ketenangan kan bisa menguasai keadaan. Makanya saya salut sama Rosa Purwobekti ya. Dari awal kasus kan dilaporin kemana-mana. Tenang gitu ya? Tenang dia akan dilaporin ke polisi. Dan sekarang digugat. 2,5 M lagi kan. Saya bilang dari mana gajinya kan. Makanya saya pikiran kalau kalah gitu kan, saya pikiran nanti saya ngumpulin koin ya. Koin buat Rosa gitu kan. Jadi itu yang pertama Bang. Jadi penyidik harus subjektif ya. Kemudian yang kedua Bang, nggak peduli penyidik itu kan, dia mau nangis kayak mau meraung-raung kayak mau dia ketawa kayak mau apa kan nggak ada hubungannya dia ketawa-tawa depan publik gitu kan dengan proses pembuktian, kan nggak akan memenangkan juga, ya kan? Kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam ruang pemeriksaan. Saya pernah menangani kasus ya, begitu di luar gagah betul itu,
saya tidak bersalah kan. Wah, ini rekayasa penyidik gitu kan. Di dalam nangis-nangis. Jadi ada drama-drama juga ternyata. Ada yang senyum dada-dada gitu kan. Ada kayak begitu gitu kan. Tapi di dalam iya mas, wah galak betul kayaknya sama kita. Iya mas, iya mas, ya maksudnya ya udahlah, maksudnya kalau mau begitu silakan saja, ya kan. Informasi baru buat publik nih. Itulah sama ketika banyak yang koruptor itu kan nggak takut di penjara gitu kan. Sebenarnya mereka takut di penjara gitu kan. Ya bener lah, siapa mau biasanya bebas, biasanya ada supir, ya biasanya ada ajudan, biasanya makan di mana aja, sekarang terkukung gitu kan sama teman-temannya gitu. Jadi ya menurut saya ya penyidik tidak akan menggubris, tadi saya katakan ya dia tidak akan menggubris hal-hal di luar tugas pokok dan fungsinya. Ya tadi misalnya ketika masih mengatakan ini kriminalisasi seolah tenang tidak bersalah, ya nggak apa-apa kan, lagi itu haknya. Bahkan kan dilindungi juga oleh hukum ya, bahwa tersangka itu bisa tidak memberikan keterangan juga nggak masalah malah. Saya banyak saksi yang nggak mau di BAP gitu kan, nggak masalah gitu, ya udah, atau memberikan keterangan bohong, ya sudah, emang haknya dia, karena keterangan tersangka kan tidak bisa digunakan untuk menjerat dia gitu. Jadi seperti itu Bang. Iya, jadi penonton Ruang Konsensus kita juga baru tahu nih ternyata ketika selama ini kita banyak mendengar cerita komplain dari publik ketika sudah tersangka korupsi, ketika di depan kamera dari ruang pemeriksaan masuk ke mobil, mereka dada-dada, ketawa-ketawa, itu sebenarnya drama. Karena pada faktanya di ruang penyidikan mereka tuh bukan orang-orang sedih, menangis ya kan. Ternyata ketika di luar beda lagi. Nah itu ternyata drama. Jadi kita jangan salah menilai. Ini informasi terbaru dari Mas Yudi. Nah Mas Yudi, dari kasus ini kan ada 2 sprindik ya. Betul. Ya kan? Kasus suapnya sendiri sama kasus perintangan penyidikan, obstruction of justice. Ini kan kita ingin juga memberikan efek jerah nih ya. Betul. Kasus Hafir Muiz yang kemarin ya kan di tingkat banding kan dia jadi 20 tahun ya, dari 6,5 tahun di tingkat pertama menjadi 20 tahun ya kan. Artinya benar-benar ada penegakan hukum kepada koruptor ini, benar-benar janganlah di bawah 10 tahun gitu. Nah, untuk kasus Hasto ini kira-kira dari pasal-pasal yang kemudian akan dikenakan kepada Hasto pada saat didakwa nanti, itu ancaman hukumannya bisa sampai 20 tahun dan 25 tahun nggak kira-kira Hasto ini Mas Yudi? Ya bisa ya, tergantung teori apa yang digunakan. Oh bisa ya? Ya bisa aja, tapi kalau kita lihat ancaman hukuman dari korupsi itu kan dia kan memberikan maksimal 5 tahun. Kalau merintangi penyidikan kalau tidak salah 3 sampai 15 tahun ya. Dan pernah ada contohnya KPK pernah menuntut 12 tahun. Ya walaupun akhirnya hukumannya jadi 7,5. Ini ada 2 hal yang sangat penting. Korupsinya betul kejahatan luar biasa, harus dihukum berat maksimal gitu ya. Kemudian kedua, perintangan penyidikan kan sebenarnya dia itu bukan terkait perkara pokoknya korupsinya ya. Tetapi kenapa di hukuman perintangan penyidikan itu begitu tinggi dibandingkan dengan kasus korupsi memberi suap misalnya? Ya karena disitulah ya marwah dari penegakan hukum. Anda memang nggak korupsi, tapi Anda dianggap melakukan kejahatan terkait dengan korupsi, merintangi penyidikan, itu berat. Kalau tidak salah 3 sampai 15 tahun lah di pasal 21 dan Tipikor itu. Nah, tentu saya tidak mendahului penyidik ya, atau penuntut ya. Tapi kan tentu mereka udah punya hitung-hitungan lah. Apalagi kan ini 2. Yang pertama aja yang terkait dengan ada suatu kasus ya, dia hanya merintangi penyidikan itu 12 tahun tuntutannya. Ya ini tentu ada 2 gitu ya, bisa maksimal kah? Karena memang ini kan berkasnya pun juga saya lihat kayaknya digabung, nggak di split. Ya sebenarnya ini keuntungan buat Hasto juga. Kalau dia misalnya dipisah kan tinggal dijumlahin aja gitu kan. Misalnya kasus suapnya berapa, perintangan penyidikannya berapa. Kalau ini kan akhirnya jadi satu kesatuan, hanya satu tuntutan. Ya misalnya maksimal 12 tahun, 11 tahun gitu ya. Tapi ya bagi saya yang penting ketika KPK menuntut sekali lagi bahwa ini adalah penegakan hukum. Ya kalau memang berat ya tentu itu sudah berdasarkan hasil analisis yang objektif dari mereka, melihat kooperatif tidak kooperatif. Ya
Dari situ akan kelihatan. Sebab bukan dendam ya, enggak dendam. Saya juga nggak setuju kalau itu gitu ya. Jadi ya kalau misalnya hitung-hitungan pernah ada yang 12 tahun, ya bisa jadi ini bisa lebih ya dari 12 tahun ya. Tapi tetap tidak bisa lebih dari 15 tahun gitu ya. Seperti itu. Mentoknya 15 tahun berarti. Mentoknya 15 tahun. Nah, biasanya juga kalau di dalam pembacaan vonis itu, Mas Yud, itu hakim juga mempertimbangkan ada penyesalan nggak dari terdakwa nantinya pada saat sidang ya kan? Betul. Selain tidak kooperatif ya kan, dan juga tidak sopan dalam persidangan dan tidak melihatkan rasa menyesal atas perbuatan yang telah merugikan negara, seperti itu juga mungkin masuk di dalam indikator-indikator yang akan dinilai dalam putusannya nanti ya, Mas Yud ya. Iya. Saya berharap ya, sebenarnya kan hakim itu sekali lagi kan independen ya. Iya. Ada hakim yang waktu Hafir Muiz kan di pengadilan tingkat pertamanya benar-benar mengedepankan bukan pelaku utama, mengedepankan berlaku sopan, mengedepankan dia mempunyai tanggungan, sehingga kemudian jadi 6,5 tahun gitu ya. Tetapi begitu hakim yang lain di pengadilan tinggi dibabat itu semua kan, ini adalah pelaku utama. Ya kan, sopan dan sebagainya nggak dihitung karena maksimal 20, karena hukumnya 20 tahun, bahkan lebih dari tuntutan jaksa yang hanya 12 tahun. Ya, jadi ya saya harap tentu hakim, sekali lagi ini hakim ya, sebagai hakim akan objektif ya, karena ini akan jadi efek jerak supaya pertama nggak ada orang yang korupsi, yang kedua nggak ada orang yang merintangi penyidikan. Karena sampai saat ini pun kita tahu Harun Masiku belum ketangkap. Iya. Udah begitu lama, yang saya katakan adalah legenda buronan korupsi di Indonesia. Nah, kalau misalnya memang kita mengacu kepada putusan Hafir Muiz dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun, ya kan? Dan juga kasus Hasto ini, walaupun dianggap itu adalah nilainya kecil, tidak merugikan keuangan negaranya kecil, ya kan? Tetapi apapun adalah kasus ini tetap dalam kategori korupsi, kan? Betul. Nah, kan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa digeser malah. Nah, kalau kita lihat dari vonis Hafir Muiz dan kemudian yang terbaru nih Mas Yudi, dalam Jaksa Agung baru-baru ini mengatakan pada kasus Pertamina yang merugikan rakyat, oplosan dari Pertalite dan Pertamax itu, bahkan Jaksa Agung sudah mengeluarkan pernyataan ini bisa dihukum mati. Dituntut ini kan ada ketegasan nih dalam penegakan hukum. Ya kan, kalau benar-benar faktanya jelas yang ada unsur kesengajaan bisa hukuman mati. Ya kan. Nah, karena itu barangkali terkait Hasto ini mungkin memang persidangan atau jaksa penuntut memang harus menyampaikan hukuman yang maksimal ya. Betul, maksimal lah, karena emang nggak ada. Betul, karena kan kemarin Pertamina, saya juga waktu itu sudah menyampaikan ke teman-teman wartawan ya, ke publik ya. Ya memang bisa dimungkinkan dia adanya hukuman mati karena memang pasalnya ada kerugian keuangan negara. Dan di situ kenanya pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ayat 1 ya. Karena di pasal 2 ayat 2 ada bisa dituntut hukuman mati dalam kondisi tertentu. Nah, di antara 2018 sampai dengan 2023 itu kan ada masa Covid. Kalau bisa dibuktikan bahwa di masa itu ada korupsinya, Indonesia saat itu dalam status yang disampaikan oleh Presiden ya, Indonesia dalam keadaan bencana luar biasa, bencana nasional non alam. Nah, itu bisa masuk karena keadaan tertentu itu salah satunya adalah keadaan bencana nasional. Ya, yang lain itu ada perang, ekonomi, krisis ekonomi gitu. Jadi itu bisa. Nah, kalau ini ya tentu enggak lah ya. Kita juga objektif juga gitu ya. Ya walaupun ya enggak lah, janganlah Hasto juga dihukum mati. Tapi hukuman maksimal ya, kepada seluruh siapapun nanti yang tersangkut kasus korupsi ya kan, itu harus hukuman maksimal, nggak ada lagi hukuman 4 tahun nggak ada lagi. Betul, ya kan? 2 tahun dari Hasto ini ya. Dan kan? ini Bang Budi yang fun fact-nya ya, gara-gara PP 99 2012 dicabut ya, akhirnya koruptor mau dia mendapat justice kolaborator, mau tidak mendapat, mau dia nggak kooperatif ya, nggak kooperatif sama sekali sama penyidik, sama jaksa gitu kan, di persidangan nggak mau ngakuin dan sebagainya, dia tetap mendapatkan remisi, tetap juga dipotong. Ya walaupun ya kita kadang-kadang lucu juga ya, kalau di luar negeri kan
kalau ada pelaku korupsi ada dipotong tangan, yang dipenggal, ya potong leher gitu kan. Potong tahanan ya. Kita potong tahanan. Masa mana ini kan? Gitu. Berarti gini Mas Yud, ya. berarti mungkin memang ada juga tugas DPR yang khusus untuk revisi Undang-Undang Tipikor barangkali ya kan, bahwa untuk pelaku atau terpidana korupsi tidak diberlakukan remisi atau pengampunan seperti itu, ada semacam pengecualian mestinya ya, supaya benar-benar efek jerahnya itu benar-benar dirasakan, sehingga orang siapapun yang berniat untuk mencuri atau nyolong uang negara apapun modusnya mikirnya panjang Mas Yud. Betul. Betul, ada efek jerak lah. Ada efek jerak. Tapi kita jangan ngomongin revisi Undang-Undang Tipikor. RUU perampasan aset aja yang sudah ada surprise dari presiden sebelumnya yaitu Jokowi, ya kan? Sampai sekarang nggak bergerak. Iya, barangnya aja nggak kelihatan gitu kan, wujudnya gitu ya. Siapa yang kemudian membawa itu di DPR nggak ada, ya kan, yang teriak-teriak gitu kan. Masa dari 560 sekarang ya, 560 kagak ada yang ini kok inisiatif. Dulu waktu KPK RUU inisiatif DPR ada berapa orang tuh, ya kan? Yang kemarin disinggung di satu videonya Hasto itu kan, inisiasinya padahal udah jelas dengan Google inisiasi revisi Undang-Undang KPK udah jelas nama-namanya keluar gitu. Jadi ya kembali lagi bahwa hukum itu kan bukan ajang kriminalisasi, apalagi ajang balas dendam. Di sini adalah ajang pembuktian bahwa ketika lu nggak bersalah, ketika lu nggak melakukan perbuatan, ngapa takut? Kenapa takut? Iya, kan nggak mungkin misalnya tiba-tiba Mas Budi yang diseret KPK, kan nggak ada. Pasti ada sesuatu gitu kan. Ya kalau kita nggak berbuat, ya kan. Kalau kemudian kita nggak macam-macam, nggak neko-neko, nggak akan diubek-ubek. Ya, ini kan bukan permasalahan bahwa, wah dia kritis ya. Ya kalau kritis kan nggak ada masalah. Kan dia nggak artinya nggak diiniin terkait dengan kritisnya dia. Ya benar. Iya, misalnya hate speech, penghinaan presiden, terkait sama sekali justru. Misalnya zong, hoax, ya kan, pencemaran nama baik kan enggak. Ini kan korupsi dan korupsi ini kan perbuatannya ketika sebelum dia kritis, saat itu dia masih bergabung, ya kan, di pemerintahan, masih akrab, ya kan. Jadi kecuali kalau diada-adakan. Tiba-tiba lagi kritis ada kasus yang baru gitu kan. Ini kan kasus yang waktu itu memang belum tuntas ya, karena waktu itu Firly adalah ketua KPK-nya dan sampai saat ini sahabatnya Hasto. Itu yang tanyakan Bang Novel, ya kan? Belum dijawab tuh. Belum dijawab Hasto ya. Kan waktu itu kan Bang Novel nanyakan dua. Yang pertama terkait dengan revisi Undang-Undang KPK, mengapa Hasto PDI pada Hasto, ngapa PDI terlibat dalam pelemahan, ya kan, jadi inisiasi, ya kan, dibantah bukan, ya Jokowi katanya, tapi kan nggak bisa cuci tangan kita, apa Bang Budi kan kita udah paham waktu dulu kan, jangan cuci tangan lah, ya kan, orang dua-duanya terlibat gitu kan, ada perannya, ya kan, kemudian pertanyaan keduanya, Bang Novel nanya ini sahabatnya Firly gitu kan, saya paham bahwa pertanyaan Bang Novel itu ya kan, bahwa Firly itu kan merusak KPK, ya kan, dan dia dipilih oleh semuanya, ya kan. Nah, Hasto ada peran apa dengan Firly gitu kan? Nggak dijawab, ya kan. Itu kan, padahal itu pertanyaan krusial. Jadi ini sekaligus menohok dia gitu ya, bahwa ya KPK yang sekarang ini ya kan akibat revisi Undang-Undang KPK yang lu dukung, akibat pimpinan KPK yang lu dukung. Jadi jangan mengatakan bahwa dan juga istilahnya kan dalam kutip katanya dia udah bersih nih dari orangnya Novel gitu kan, udah bersih dari Taliban ya kan, bener nggak? Udah bersih, jadi ya silakan lah nikmati gitu kan kalau pakai pikiran dia. Tapi kalau saya ya KPK, saya pikir kalau untuk pos penegakan hukum nggak akan berani main-main. Sebenarnya pertanyaan Novel Baswedan mau nusuk juga ke Hasto pada saat itu ya. Betul. Anda teman dekatnya Firly kan? Iya betul. Dan ternyata nggak dijawab sama Hasto kan gitu. Nah, kalau dilihat dari perkembangan, karena kenapa nggak dijawab? Ya kalau dia kan ya nggak, kalau dijawab kan bisa jadi nggak menguntungkan dia. Makanya dia yang menguntungkan dia aja yang revisi Undang-Undang KPK. Apalagi kan ada Jokowi. Saya nggak tahu nih ada dendam apa gitu sampai segitunya gitu ya. Karena kalau nggak teman dekat dengan Firly, nggak mungkin juga Harun Masiku bisa lolos. Nah gitu. Kalau kita gunakan cocok logi. Iya cocok logi ya. Mereka aja bisa kok kita nggak boleh. Kalau kita menganalisa secara cocok logi, sebenarnya Hasto dan Firly ini memang ada komunikasi lah yang sebenarnya
sebagai seorang ketua KPK tidak boleh ada komunikasi seperti itu dengan orang yang sedang terlibat dalam kasus yang kasusnya ada di KPK. Ternyata kan buktinya Harun Masiku sampai sekarang rekor. Itulah kelasnya Bang Novel ya. Dia hanya menanyakan 2 hal gitu kan. Akhirnya kebaca semua hasil. Iya. Nggak dijawab berarti kan. Nah, itulah memang Bang Novel nggak kaleng-kaleng memang kalau penyidik senior gitu ya. Baru itu nggak di ruang pemeriksaan gitu ya. Nah, tapi Mas Yud, ini Koni Bakri kan sudah ke Indonesia nih. Iya. Katanya akan ada nih, ya kan, video kedua. Tapi dia masih menunggu izin Hasto. Waduh. Kalau Hasto mengizinkan saya untuk bongkar video kedua, baru nih bakal heboh. Nah, itu gimana Mas Yud? Ya silakan aja bongkar. Kalau dalam satu strategi kan ya. Ya ketika video pertama harusnya yang menonjok dong. Kemarin nggak ada tonjokan sama sekali, orang ngomong begini, dibilang di akhir saya nggak ada buktinya. Lah gimana? Itu deklamasi namanya. Iya, itu aja nggak ada. Gimana video berikutnya? Salah dia. Kalau mau cari yang kuat. Benar-benar ya kuat. Kan? Malah malah ngajarin kita. Jadi malah ngajarin. Ya kan. Akhirnya kemarin akhirnya apalagi ada ngomong bahwa ini nggak ada buktinya. Lah gimana? Ngomong keluar-keluar dan sebagainya. Ya kan, sementara KPK yang punya bukti terhadap dia deklamasi sama dia gitu kan. Nah, saya nggak bersalah, ya kan? Gimana yang dia nggak punya bukti gitu kan? Ya kalau misalnya kemudian dikatakan periksa keluarga Jokowi, ya tentu kan harus ada buktinya dong. Ya kalau ngomong gitu ya sah-sah aja gitu kan. Jadi prinsipnya KPK justru menunggu ya, Mas Yud? Ya karena kan ini omongannya si Hasto, betul nggak? Kalau misalnya Hasto punya, ya silakan aja. Ini kan kita ngomongin yang lain kok laporin ya kan berbeda konteksnya. Ya seperti itu ya. Tapi memang sekali lagi ya saya melihat kan Hasto itu seperti riding the wave ya. Dia tahu saat ini ya sentimen negatif kepada Pak Jokowi dan keluarganya itu kan tinggi. Ya kan? Sehingga saya duga dia berharap bisa mendapatkan dukungan publik. Ya, sehingga kemudian masyarakat framing bahwa Hasto adalah pahlawan yang mengkritisi Jokowi, kemudian dikriminalisasi oleh KPK yang dikatakan KPK edisi Jokowi. Padahal dia lupa kasusnya adalah kasus korupsi yang dibenci juga oleh masyarakat. Betul. Ya, sehingga saya sering melihat di sosmed ya, masyarakat udah kita gelar tikar, kita ngopi gitu ya. Betul lagi bulan puasa sekarang kan. Iya kan ya. Akhirnya masyarakat udah silakan aja kan selesaikan masing-masing gitu kan. Masyarakat percaya sama KPK, tinggi loh kepercayaan waktu survei, salah satu survei ya. Sampai 70% lebih gitu, 77% ke KPK maupun penuntasan kasusnya Hasto ya. Betul. Jadi ya saya pikir sekali lagi ya di sidang perkara pokok lah ya, kita akan bisa melihat. Ya, kalau itu wajib kita gelar tikar tuh Mas Yus. Oh gitu? Iya, kalau pas persidangan. Tapi nggak boleh kalau di sidang, bisa diusir kita. Apalagi loncat ke meja. Ya, kita nonton dari TV, kita gelar tikar nonton TV. Kita live. Oke, ya, boleh. Kan semua stasiun TV kan biasanya live. Iya, live, betul. Apalagi ini kan kasus yang sangat menyedot perhatian ya. Gitu. Nah, berarti menurut Mas Yudi, apapun yang akan dibongkar oleh Koni Bakri, nggak masalah, bongkar aja, ya kan, yang akan mengurangi, nggak akan mengurangi pembelaan dan sebagainya. Ya? Iya, karena kan hal yang berbeda. Kecuali dia ada saksi kunci yang mengatakan, wah Pak Hasto tidak terlibat sama sekali, ya kan? Ini kan bukti-bukti dia kan bukan bukti-bukti di perkara dia, tetapi bukti-bukti yang lainnya, bukti menurut dia, ya kan? Karena kita belum tahu nih wujudnya nih. Karena bagi saya sih Mas Budi, saya senang-senang aja, ya kan? Saya jadi lebih banyak menganalisis gitu kan. Ketika ada video-video gitu, mana yang benar, mana yang tidak, seperti itu loh. Kalau misalnya kayak begini kan kayak ancam-mengancam loh. Ini kan bukan transaksional politik ya. Yang kemudian yang kalah bisa dapat ketika bergening dapat posisi gitu ya. Ini kan bukan yang atas bisa menurunkan, yang menurun bisa jadi meninggikan sedikit sehingga ada level keseimbangan. Ya kan ini bukan begitu. Ini adalah ya proses penegakan hukum. Kalau misalnya ada video seperti itu, justru ya kita menyayangkan. Nah, kok malah kelakuan seperti itu dipelihara? Ya, ada bukti orang korup, ada menurut dia ya, ada bukti orang melakukan kejahatan, tapi kok malah didiamkan. Ya, justru
itu malah bisa jadi jangan-jangan sebenarnya sudah tahu dari lama, ya kan? Malah bisa jadi ikut terlibat juga. Nah, kan semua bisa banyak kemungkinan. Ya, terus kemudian ngapain harus izin Hasto gitu kan? Emangnya mau menggeledah harus ada izin pengadilan gitu kan? Jadi ya kembali lagi ya keluarkan saja lah video-video tersebut. Toh fakta-fakta hukum aja bisa dibantah gitu kan oleh tersangka. Apalagi ini yang istilahnya hanya dugaan-dugaan, pasti gampang juga dibantah. Jadi sekali lagi memang menarik bahwa kasus ini ya bagi saya kan Hasto sekali lagi memang ingin mencoba meraih simpati publik ya karena sentimen negatif kepada Pak Jokowi ya dan keluarganya. Tapi ya sampai saat ini itu tidak berhasil karena karena memang kasusnya itu adalah kasus korupsi. Betul. Kalau dan perintangan penyidikan. Kalau kasusnya kemarin misalnya hate speech, ya IT ya undang-undang IT, wah pasti masyarakat berbondong-bondong gitu kan. Setiap hari datangin KPK. Politisasi ya karena kan betul nyambung. Ini kan nggak nyambung, ya kan seperti itu. Ya, baik Mas Yud. Jadi diperkirakan kalau ini kan sekarang udah minggu pertama Maret ya. Tapi kan minggu depan itu minggu kedua Maret. Kalau memang sudah ada pelimpahan awal minggu depan ke pengadilan, berarti perkiraan Mas Yud sidang ini akan vonis di tingkat pertama itu sekitar berapa lama ya? Wah, kalau vonis itu kan apakah misalnya bisa Mei? Tergantung, emang ini beda-beda ya. Ya 120 hari lah biasanya ya, 4 bulan ya, 4 bulan. Ya. Tapi itu kan kalau kasus yang berat ya, makanya kan kadang-kadang kan ada masa penahanan juga. Jadi kadang-kadang itu dikebut ya. Tapi kalau kasus ini saya pikir cepet lah. Kenapa? Karena kan kasusnya juga suap, ya. Kemudian juga saksinya juga tentu nggak banyak, ya. Berbeda kayak dulu kayak menangani kasus IKTP. Sampai jam 2 pagi sidangnya, ya kan? Karena banyak saksinya sampai ratusan. Dan ya kan? secara kasus pun rumit ya kan? Rumit, betul. Ya, kan? Kalau ini menurut saya nggak lama. Ya kira-kira mungkin 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan 3 bulan. Selesai lah untuk vonis yang tingkat pertama ya. Itu juga tentu dengan normal ya, seminggu sekali sidang. Kalau IKTP kan berapa kali sidang tuh seminggu gitu. Jadi saya berharap ini juga cepat ya. Kan yang dimauin pihak Hasto kan begitu. Cepat, sederhana, berbiaya ringan. Tunjukkanlah kalau memang Hasto tidak bersalah, punya bukti. Masyarakat juga ingin mendengar di persidangan. Apa sih pembelaannya, apa sih buktinya, apa sih saksinya sih. Dan kemudian menjadi terang benderang kan gitu. Baik, terima kasih Mas Yudi. Kita sudah membahas ternyata memang penonton peluang konsensus. Kalau kita lihat dari ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada Hasto maksimal 15 tahun ya. Nah kalau 15 tahun itu Mas Yud, itu 3 kali pilpres itu Mas Yud. Gawat. Artinya 2039, artinya Hasto Kristianto memang secara karir politik kalau memang ancaman hukuman itu dikenakan kepada Hasto, ya kawan ini selesai juga karir politiknya kan. Nah mudah-mudahan kalau memang Hasto merasa tidak bersalah secara kasus korupsinya, ya silakan beberkan semuanya di persidangan nanti. Demikian penonton, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.